kita juga belum sarapan. Selamat pagi buat ayah dan bunda, terus selamat pagi juga buat Pak Wiwi, Bu Ayu, untuk staf mobil ya yang sudah menghadiri di sini. Saya ucapkan terima kasih untuk hadirannya. Senang rasanya kita bisa berkumpul di sini di acara pentas baca Bimba Karawaci. Semoga semua yang hadir di sini senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Dengan acara pentas baca ini bertujuan untuk menumbuhkan minat baca dan belajar anak Bimba, serta menumbuhkan rasa kepercayaan diri Ananda. Nanti anak-anak jangan malu ya, maju ke depannya, oke? Oke. Nanti bacanya yang kencang, oke? Oke ya, janji ya, oke ya. Semoga setelah acara pentas baca ini anak-anak kita semakin rajin ya ayah dan bunda ya dalam menumbuhkan pentas baca ini, dalam menumbuhkan minat baca dan belajarnya, dan semakin rajin juga untuk datang ke bimbanya ya. Nah, dan semoga orang tua juga menjadi lebih paham tentang cara menumbuhkan minat baca dan belajar anak-anak kita ya, karena yang dimana kalau kita dalam menumbuhkan minat baca dan belajar dengan cara yang memaksakan, yang ada anak kita atau anak-anak kita tidak ingin lagi untuk belajar, malah jadi benci belajar ya. Nah, buat orang tua yang di sini yang masih suka memaksakan anak-anaknya, saya meminta mohon tolong bantunya untuk tidak dipaksakan ya jika dalam membimbing menumbuhkan minat bacanya nanti ketika di rumah ya. Kayak seperti itu, karena kalau kita terus-terusan mencoba buat ayo atau dipaksakan, nanti anaknya ketika datang ke bimbanya pun anaknya sudah tidak semangat, sudah tidak lagi yang namanya mau untuk bermain tarik garis dan lain sebagainya kayak gitu ya. Dan anak-anak juga kan untuk anak-anak itu kan punya punya yang namanya beda-beda ya untuk kemampuan anak ya. Jadi kita sebagai orang tua tidak boleh saling kayak saling menyamakan atau antara anak si ini dan si ini ya. Kita harus terima kemampuan anak kita masing-masing ya, agar dalam kita menumbuhkan minat baca dan belajarnya kita juga bisa mengikuti anak-anak yang ada di sini ya. Saya mau tanya nih, siapa orang tua yang masih memaksakan anaknya di rumah? Ada nggak nih ya? Yang ibu-ibunya masih suka, ayo kalau nggak belajar mama cubit nih. Siapa ayo? Siapa yang masih ada? Ayo. Masalahnya anaknya suka ngomong, Bu Isna, mama aku kalau belajar di rumah suka jadi macan. Ayo, siapa nih yang suka masih jadi macan? Oh, mamanya siapa? Oh, mamanya abang jadi macan emang kalau lagi belajar? Iya nggak? Oh, jadi macan. Kok bisa? Kenapa bang? Kenapa mamanya jadi macan? Berarti besok jangan ada yang lagi jadi macan ya. Kasihan anaknya. Nanti anaknya malah jadi ketakutan di rumah ya. Untuk sekian aja sih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon minta maaf. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Saya ucapkan terima kasih lagi untuk semangatnya juga yang hari ini, walaupun tadi pagi hujan ya, ada banjir juga, tapi orang tua tetap semangat datang ke sini ya. Maaf ya, saya tidak nyediain helikopter karena saya nggak dapet di Shopee helikopternya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pagi ini mau ikut lomba warna siapa? Yang pentas baca siapa? Yang nanti pulang mau bawa piala siapa? Yang pagi ini lupa mandi siapa? Mandi dulu dong ya. Pasti kepleset ya. Alhamdulillah Muhammad wa ala ali Muhammad.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun kondisi hari ini itu yang terbaik yang kita bisa rasakan. Pagi ini saya dan tim dari kantor pusat sempat bolak-balik ke utara selatan karena mencari jalan yang aman sampai ke tempat. Ternyata tempat ini sudah terkepung oleh banjir. Satu-satunya akses itu adalah perboden. Mau tidak mau mobil tadi harus mundur. Seperti itu. Tapi di balik itu saya melihat bahwa ibu-ibu dan bapak-bapak ini punya semangat anaknya untuk mengikuti acara hari ini. Karena anaknya pun semangat mengikuti untuk lomba mewarnai dan pentas baca. Ini luar biasa. Kenapa anak-anaknya bisa begitu semangat? Karena ternyata anak-anak itu sudah minat baca dan belajarnya itu sudah mulai tumbuh. Inilah Bimba Ibu. Jadi betul tadi MC menyatakan bahwa Bimba itu bukan tempat les. Les itu tujuannya bisa. Kalau sudah bisa artinya selesai. Bimba tidak. Bimba itu kalau minat baca dan belajarnya sudah tumbuh itu baru selesai. Kapan waktunya? Kadang ibu anak itu 3 kali datang ke Bimba itu sudah nampak tumbuh minat baca dan belajarnya. Kemudian apakah cuma sampai seperti itu? Sebenarnya ya, tetapi minatnya harus dikembangkan, harus terus-menerus dilatih, harus terus-menerus dikondisikan. Makanya ada 4 level. Ada mulai dia pengenalan, dan di sanalah level pertama anak-anak itu mendapat garansi BCA 372. Kalau saya ingin tanya orang tua murid, apakah ketika ibu mendaftarkan anaknya diterangkan garansi BCA 372 yang isinya garansi bisa baca anak usia 3 tahun 0 bulan selama 72 jam belajar di dalam kelas meskipun tanpa harus dibantu di rumah. Artinya anak-anak yang sudah belajar 72 jam itu kalau 3 kali seminggu itu 6 bulan. Begitu mengikuti tes sumatif atau evaluasi sumatif belum lulus, maka mengulang gratis. Gratis ibu. Jadi nggak usah khawatir. Wah ini anak-anak harus lulus nih. Kalau enggak kelamaan belajar, kelamaan uangnya banyak uang. Tidak. Begitu 72 jam, 6 bulan di tes sumatif tidak lulus, maka mengulang sampai anak-anak lulus di tes sumatif. Mengulang tidak membayar SPP ibu. Apakah ini dikasih tahu? Jadi gak usah khawatir ya Bu. Ini berlaku untuk level 1. Jadi kalau level 2, level 3 memang tidak garansi karena kan tinggal meneruskan. Tapi level pertama lah yang kita amankan dulu. Itu. Dan sebelum belajar, sebelum daftar, orang tua murid itu dipersilakan anak-anaknya belajar sampai yakin, coba gratis sampai yakin. Kalau belum yakin jangan daftar. Berapa lama anak-anak itu bisa yakin? Memang beda-beda setiap anak. Tetapi kalau kita lihat 2 kali anak sudah mengajak ke Bimba, itu artinya minatnya, keinginan belajarnya sudah yakin dia di situ. Orang tua kita daftar. Gitu. Jadi Bimba itu sekali lagi bukan mengajarkan anak sekaligus bisa baca, tulis dan berhitung, tetapi lebih kepada minatnya yang ditumbuh kembangkan. Gitu ya. Nah, hari ini acara akan ada ditampilkan banyak, sehingga mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama untuk bicara, selain juga menyita waktu yang sudah tersedia tepat. Saya atas nama Bimba Ayu dan Pusat mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan baik dari perkataan saya maupun penyelenggaraan acara ini. Saya yakin dan percaya kepala unit dan seluruh motivator sudah berupaya keras menyediakan tempat, mencari tempat yang
sangat memadai. Tapi kalau ada kurang-kurangnya manusiawi mohon dimaafkan. Satu yang saya lihat awal ini kurang adalah seharusnya Bu Isna ya, ini lagi musim hujan, jadi tidak mungkin sebenarnya sandal sepatu itu taruh di luar. Nanti saya khawatir keluarnya COVID. Jadi pesan saya sabar-sabar ya Bu, jangan terburu-buru keluar karena itu bertumpuk saya lihat. Seperti itu. Demikian, terima kasih. Bila itu kami Walhidayah. Wassalamualaikum. Anak bimba, mana orangnya? Ni, mana senyumnya? Ham, mana ketawanya? Ih, ya ampun ketawanya. Oke, coba kalau Ibu Dian minta lagi. Bimba, A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Oke. Wih, terima kasih Abang Syakib sama Abang Sehat. sebelum Bimba Ayo ini dia sudah mengikuti Bimba yang lain.
Angkat tanganmu. Angkat tangan dua-duanya. Pegang pundakmu. Pegang kepalamu. Kepala, bukan kaki. Pegang kepalamu dan pegang perutmu. Pegang hidungmu. Pegang mukamu, mana mukanya? Pegang matamu. Pegang lututmu. Pegang perutmu. Dan pegang hidungmu. Mana hidungnya? Ayo lo, ayo lo. Ayo hidungnya mana? Coba, masih ada tanya. Kalau hidung fungsinya untuk apa, teman-teman? Untuk bernafas. Itu tepuk tangan juga dong. Oke, sekarang yang kedua. Lebih cepat ya teman-teman ya, lebih cepat. Siap semua? Kalau siap jempolnya mana? Kita mulai ya. Angkat tanganmu, pegang pundakmu, pegang lututmu, dan pegang kakimu, pegang perutmu. Pakai tangan dua-duanya ya. Pegang mulutmu, pegang kupingmu, pegang pipimu. Hidung, mata, mulut, hidung, mata, mulut, pipi, dagu, jidat, kepala, pundak, lutut, kaki, perut. Mana perutnya? Dielus-elus, dielus-elus, dan pegang bibirmu, pegang mulutmu, sama aja. Dan pegang hidungmu, pegang telingamu, dan pegang perutmu. Coba Mas Tengok lihat. Dan pegang mulutmu. Mana mulutnya? Kalau ini namanya apa? Kalau kuping kita fungsinya untuk apa? Kalau mulut? Untuk ngomong, untuk apa lagi? Makan, untuk apa lagi? Minum, betul. Tepuk tangan dulu dong. Sekarang yang terakhir, ini jauh lebih susah teman-teman. Siap semua? Angkat tanganmu. Pegang pundakmu. Pegang kakimu dan pegang